Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid karya besar Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita memasuki bab ma jaa'a fil kahanati wa nahwihim. Bab ma jaa'a fil kahanati wa nahwihim. Bab dalam terjemahan hukum mendatangi dukun dan yang serupa dengan dukun. Ma jaa'a artinya apa-apa yang datang, maksudnya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Fil kahanati, di mana Al-Quran dan Sunnah ini menjelaskan tentang hukum mendatangi dukun, wa nahwihim, dan yang serupa dengan dukun. Yang serupa dengan dukun tentu ya tukang sihir, kemudian ahli nujum dan yang semisal mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sihir, kemudian kita sekarang membahas tentang dunia perdukunan. Apa munasabahnya? Apa korelasinya? Para ulama mengatakan bahwa korelasi bab sekarang dan bab sebelumnya, karena antara dukun dan tukang sihir itu keduanya ada kemiripan. Apa kemiripannya? Istikhdamu asyayatin. Karena keduanya meminta bantuan kepada syaitan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi keduanya, baik tukang sihir ataupun dukun, keduanya meminta bantuan kepada syaitan, dan mereka mendekatkan diri kepada syaitan atau jin dengan cara beribadah kepada mereka. Itulah munasabahnya ataupun korelasinya bab sekarang dengan bab sebelumnya yang kita bercerita tentang masalah sihir. Khotafidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kahana, Al-Kahana mungkin bahasa kita dukun. Al-Kahana, perdukunan, orangnya disebut kahin. Dan para ulama mengatakan al-kahin huwa alladhi ya'khudhu an mustariki sam'i. Jadi kahin ataupun dukun itu ilmu mereka diambil dari jin-jin yang mencuri dengar dari langit. Jadi ilmu mereka diambil dari jin yang mencuri dengar ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril, dan ketika Jibril menyampaikan wahyu
yang Allah wahyukan kepadanya kepada para malaikat. Disitulah jin-jin itu mencuri dengar. Saya ulang-ulang bahwa sebelum diutusnya Nabi SAW, banyak jin itu yang naik ke langit, banyak sekali. Bahkan mayoritas jin naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang Allah wahyukan kepada para malaikatnya. Sehingga kemudian dunia perdukunan sebelum Nabi SAW diutus di zaman jahiliyah itu sangat marak. Bahkan dukun itu memiliki kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika Abdul Muttalib hendak melaksanakan nazarnya untuk menyembelih Abdullah, ayahanda Nabi SAW, ketika itu orang-orang meminta kepada Abdul Muttalib agar datang ke dukun untuk meminta saran dia. Maka kemudian dukun yang didatangi Abdul Muttalib ini memberikan saran agar membuat undian dengan cara meletakkan 10 ekor unta dan di satu kertasnya menyembelih Abdullah. Kemudian dikocok gitu kan, ternyata yang keluar nama Abdullah. Kemudian diulang lagi, ditambah lagi, dia taruhan lagi 10 unta, tapi masih keluar nama Abdullah. Sampai akhirnya 10 kali, berarti 100 ekor unta dia pertaruhkan agar yang keluar nama unta bukan Abdullah. Maka yang ke-10 itulah baru kemudian keluar undian untuk menyembelih 10 ekor unta. Karena 10 kali berarti kali 10, maka yang disembelih 100 ekor unta. Dan itu kemudian menjadi had bagi syariat Islam, bahwa setiap orang yang membunuh apabila tidak diqisas, maka dia harus membayar kafarah dengan cara menyembelih 100 ekor unta atau menyumbangkan 100 ekor unta kepada keluarga yang dibunuh. Ya. Taib ikhwatafidin yang dimuliakan. Akan tapi setelah Nabi SAW diutus, maka langit terjaga karena Allah memfungsikan bintang, di mana bintang ini berfungsi untuk menjaga langit dari pencuri-pencuri dengar dari kalangan jin, sehingga setiap mereka naik ke langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bintang senjata untuk melempar mereka. Maka ketika Nabi SAW diutus sampai wafatnya beliau, langit terjaga, tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit. Apa faedahnya? Supaya tidak tercampur antara wahyu Allah dengan kalimat jin dan syaitan, sehingga wahyu Allah betul-betul terjaga yang sampai kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kemudian setelah Nabi SAW wafat, maka jin kembali lagi naik sampai hari ini, tapi tidak sebanyak di zaman jahiliyah. Sehingga di akhir zaman dukun itu akan memiliki kedudukan sebagaimana dukun di zaman jahiliyah memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dan pada hari ini kita bisa melihat bahwa dunia perdukunan sudah mulai marak di mana-mana. Kita bisa melihat di media-media massa gitu kan, di koran-koran, di televisi, di iklan-iklan, mereka terang-terangan melakukan praktek, bahkan terang-terangan juga menyebutkan harganya dengan berbagai macam keahlian. Dengan berbagai macam keahlian gitu kan. Sampai mulai cari jodoh datang ke dia. Ya, sebenarnya secara logika ikhwan, kalau ada orang yang datang ke dukun minta dicarikan jodoh yang cantik, dukun saja istrinya jelek gitu kan. Kalau ada orang yang dukun minta dicarikan kekayaan, dia saja dengan praktek seperti itu mencari kekayaan. Jadi intinya dukun itu dusta ikhwan. Dusta sekali, karena itu juga permainan syaitan. Dukun itu hanya permainan syaitan, bukan ilmu yang ia miliki. Ya. Karena terkadang ikhwatufidin tidak semua dukun itu juga asli, artinya tidak semua dukun itu ramalannya jitu gitu kan. Ada juga dukun-dukun palsu.
Dukun-dukun palsu juga banyak gitu. Seperti terakhir orang dukun yang menggandakan uang nggak digandakan juga dan tidak tergandakan juga duitnya gitu kan. Yang ada kemudian malah yang datang ke dukun itu malah kemudian dibunuh, naudzubillah. Ya. Karena kalau seandainya ikhwatu fiddin, orang yang datang ke dukun supaya dia menyihir saudaranya gitu atau menyantet saudaranya, sebenarnya yang pertama disihir itu dia oleh dukun sebelum dukun menyihir orang yang minta disihir. Ya. Makanya terkadang dukun itu minta foto dia yang datang sama foto yang akan disihir. Jadi dukun itu nyihir dia dulu supaya dia jadi langganan, gitu kan, langganan dia biar datang terus. Ya. Makanya sebelumnya kita sudah menjelaskan ya bagaimana tentang bahaya sihir. Intinya bahwa kita akan menjelaskan tentang dunia perdukunan dan hukum mendatangi dukun. Taib. Adapun wa nahwihim dan yang semisal mereka tentu ya saya katakan tadi munajim ataupun arraf ataupun sahir, itu yang semisal mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendasari bab ini dengan sebuah riwayat yang beliau telah cantumkan di sini. Rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya, Sahih Muslim, am ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan azwaj itu siapa istrinya. Ya, tapi dalam riwayat yang lain ya bahwa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian riwayat ada yang mengatakan Ummu Salamah, ada juga yang mengatakan yang lainnya, tapi yang jelas bahwa kalau dalam sebuah konteks hadis kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat yang lain meriwayatkan hadis dan tidak menyebut namanya siapa, seperti umpamanya ada lafaz mengatakan rajulun min ashabin Nabi, seorang laki-laki dari sahabat Nabi, tidak disebut namanya. Secara periwayatan hadis sebenarnya ini dikatakan majhul, dan hadis majhul itu dhaif. Ya. Tapi karena berlaku kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majhulnya, tidak diketahuinya para sahabat itu tidak menjadikan sebuah hadis menjadi cacat. Alasannya kenapa? Karena para sahabat Nabi itu sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menjamin mereka dengan firman-Nya, wa kullan wa'adallahul husna. Seluruh para sahabat Allah janjikan kebaikan. Kata Imam Ibnu Hazm, yang dimaksud husna di sini adalah surga. Sehingga tidak mungkin para sahabat ini berdusta, karena mereka sudah Allah berikan jaminan. Nabi memberikan jaminan, artinya bahwa keadilan para sahabat itu bita'dilillahi war rasul, dengan keadilan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mungkin mereka berdusta. Sehingga majhulnya para sahabat, tidak dikenalnya para sahabat, walaupun hanya menggunakan seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasul, menurut kesepakatan ahli hadis tidak menjadikan cacat sebuah riwayat. Berbeda kalau seandainya majhulnya itu terjadi di generasi kedua. Di generasi kedua maksudnya para tabi'in. Pamannya ada seseorang yang tidak disebut namanya dari kalangan tabi'in meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepakat kalau tidak dikenal siapa orang ini, maka ulama hadis mengatakan lemah hadisnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia orang yang terpercaya di mata para ulama setelahnya, ada kemungkinan dia juga lemah ataupun dhaif yang kemudian tidak bisa dijadikan hujah perkataannya. Makanya majhul yang berlaku dan tidak menjadikan sebuah riwayat cacat hanya berlaku di kalangan sahabat saja. Adapun di kalangan bawah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, maka majhulnya mereka menjadikan tercelanya sebuah hadis atau cacatnya sebuah hadis, dan para ulama melemahkannya. Maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan, walaupun di sini tidak menyebutkan siapa nama istri-istrinya, hanya mengatakan sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalangan ahli hadis tidak menjadikan ini cacat. Sekali lagi, tidak menjadikan ini cacat.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Man ata, barang siapa yang datang, entah antum datang sendiri gitu kan, entah antum mengantar orang yang berangkat ke dukun, antum antar, antum tukang ojeknya gitu kan, antum taksinya, antum mendatangi dukun juga itu namanya kan. Tolong antar saya ke dukun ini. Oh, saya tahu rumahnya. Antum ikuti dia, ya kan. Itu awalnya adalah khutuwatus syaitan, ikhwan, langkah-langkah syaitan di situ. Kalau kita tahu bahwa kita mengantar ke tempat, apalagi itu merupakan kesyirikan, maka antum harus syaddud dari'ah, harus sedia payung sebelum hujan. Jangan mau antum, ya, karena bagaimanapun ghayah yang buruk menjadikan wasilahnya ikut buruk, itu kan. Karena bagaimanapun al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Sebuah puncak maksud itu tidak bisa menghalalkan sebuah wasilah. Ya, karena kenapa? Karena al-umur bimaqasidiha. Sebuah perkara itu ditentukan maksudnya apa. Ya. Makanya di sini bahwa barang siapa yang datang ke mereka arrafan. Arraf ini dukun yang paling rendah. Ya, arraf ini dukun yang paling rendah. Yang paling levelnya itu paling rendah sendiri, dan paling tinggi tukang sihir, ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa arraf itu artinya orang yang mengetahui sesuatu yang gaib tapi sifatnya yang belum berlaku, artinya yang akan datang. Ya, jadi arraf itu dukun yang meramal, dan ramalannya itu waktunya sesuatu yang akan datang. Seperti dia mengatakan bahwa kamu kayaknya begini dan begitu, mungkin setahun ke depan kamu akan bermasalah dengan istrimu. Nah, itu kan. Nanti kamu akan diomeli terus sama istrimu. Nanti kamu akan bertengkar dengan mertuamu, gitu kan. Atau nanti secara umum umpamanya nanti akan berlaku sebuah petaka di negeri kita, gitu kan. Ini kan belum berlaku dan akan datang sifatnya. Jadi kalau orang yang meramalkan sesuatu yang sifatnya akan datang, dalam bahasa Arab disebut arraf namanya. Jadi barang siapa yang datang ke tukang ramal yang meramalkan hal-hal yang sifatnya akan berlaku, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal itu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan. Kalimat fasaddaqahu, sebagian ulama hadis mengatakan ini tambahan dhaif, sehingga yang betul adalah fasa'ala an syai'in saja, titik sampai di sini. Kemudian dia bertanya tanpa membenarkan. Karena tambahan fasaddaqahu, para ulama mengatakan ini ziyadatun dha'ifatun munqaratun. Jadi tambahan fasaddaqahu ini sebagian ulama hadis mengatakan tambahan lemah dan tambahan mungkar, sehingga lafaz yang benar adalah cukup sampai man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, titik di sini, ya. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka salat dia selama 40 hari tidak diterima, alias tidak mendapatkan pahala. Maksudnya bukan sholat yang akan kita lakukan, tetapi sholat yang telah kita lakukan. Jadi sholat 40 hari ke belakang yang kita lakukan, ya, kita kan sudah, pamannya sudah sholat selama 1 bulan 10 hari, berarti 40 hari kan gitu. Maka sholat yang kita sudah lakukan selama 40 hari ke belakang, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan sia-siakan sholatnya, tidak berpahala. Capeknya kita tidak berpahala, gitu kan, sama sekali. Itu kalau 1 kali. Kalau kita datang 2 kali ke dukun, ya berarti dikali saja 80 hari sholat kita ke belakang ditolak. Nah, kalau hari-hari datang ke dukun, jadi percuma sholatnya.
ya kan? Karena ada orang yang mengatakan bahwa yang diterima adalah sholat yang akan datang. Kalau sholatnya nggak diterima, nggak sholat saja saya. Bukan gitu pemahamannya. Tapi maksudnya sholat yang telah kita lakukan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kan rugi, kita sudah beramal. Ya, terkadang kita di jalan harus berhenti, kemudian ke masjid, ya kan? Terkadang kita menghilangkan pekerjaan kita hanya untuk sholat. Ya, terkadang kita bangun pagi-pagi, ngantuk-ngantuk pun sholat subuh gitu kan. Tahu-tahu dengan datang ke dukun, datang saja bertanya, nggak membenarkan, ya kan? Mungkin dia mengantar kawannya, kemudian iseng-iseng dia juga bertanya gitu kan, Pak dukun gimana kalau saya gitu kan, tengok tangan saya, ya kan? Gimana nanti saya? Walaupun begitu, sebenarnya dia nggak yakin gitu kan. Maka walaupun dia nggak yakin karena dia sudah memulai melontarkan sebuah pertanyaan, maka masuk dalam hadis ini. Fasala an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sebuah masalah, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pertanyaannya orang yang datang ke dukun sholatnya tidak diterima? Para ulama mengatakan li'annal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya sebuah perbuatan baik itu bisa menghapuskan sebuah perbuatan buruk. Ya. Maka begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan kebaikan, kemudian kita melakukan keburukan, maka keburukan ini juga menghapuskan kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan, maka dengan datangnya kita ke dukun, ini sebuah keburukan, ya. Maka keburukan ini juga bisa menghapuskan kebaikan. Itu sebagian ulama beralaskan seperti itu. Ya, jadi kenapa pertanyaannya kok sholat saya 40 hari ditolak? Ya, setelah kita sholat 40 hari kok tidak berpahala? Karena kalau seandainya kita berbuat baik, kebaikan ini bisa menghapuskan keburukan. Maka begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan juga menghapuskan kebaikan. Makanya apa yang sudah kita lakukan selama 40 hari dengan sholat 5 waktu begitu rajin, hanya karena mendatangi dukun dan itu sebuah keburukan dalam agama, maka menghapuskan sholat dia yang dia sudah lakukan selama 40 hari. Wallahu a'lam. Taib khatafidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa yang semakna dengan arraf itu banyak gitu kan. Ada yang disebut dengan romal. Romal itu orang yang meramal tetapi menggunakan media tanah. Menggunakan media tanah. Biasanya dukun-dukun padang pasir gitu, mencari orang, jejak orang gitu kan. Nanti telinganya ditempelin di tanah. Ya, atau tangannya megang tanah. Wah, ini lewat sini gitu kan. Ya, itu namanya ramal dalam bahasa Arab. Berarti dia meramal menggunakan media tanah gitu kan. Kemudian ada juga yang semakna dengan arraf itu meramal dengan media perbintangan atau disebut dengan ahli nujum. Ya, meramal dengan menggunakan zodiak-zodiak perbintangan. Ya, kan ada orang yang meramal dengan bintang. Oh, bintang kamu ini patut gitu kan, karena kenapa kamu suka diomeli istrimu? Bintang kamu itu ini gitu kan. Jadi pikir-pikir betul juga gitu. Apa bisa ganti bintang gitu? Ya. Lah, terkadang ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka yang kemudian tertipu dengan bintang, kemudian mereka menjadikan ramalan bintang yang disebut dengan ahli nujum. Dalam bahasa Arab disebut ahlu an-nujum, ya. Kemudian juga di sana ada orang-orang yang semakna dengan arraf itu adalah orang-orang yang mengambil ramalan dengan garis-garisan di tangan. Ya. Garis-garis tangan ini ada yang mengatakan itulah yang disebut dengan arraf. Jadi para ulama lebih cenderung bahwa arraf itu biasanya prakteknya itu menggunakan tangan. Sini tangan kamu. Oh, kalau garis-garis melintang ini, ya patut kamu begini, garisnya ke sini katanya kan. Oh, kalau garisnya ke sini kamu begini gitu kan.
Kita sering melihat orang-orang yang seperti itu gitu kan. Kalau sudah dia meramal menggunakan garis-garis tangan, maka jumhurul ulama mengatakan itulah praktek arraf. Ya, itulah praktek arraf. Jadi arraf itu sok tahu, ya. Jadi dukun yang sok tahu dengan perkara yang gaib. Dan ikhwatu fiddin, bahwa kita tahu bahwa ulama mengatakan tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebagian para ulama kemudian merinci tentang kondisi orang-orang yang datang ke kahanah, ke dukun ini. Yang pertama, minhum man ya'til arrab, minhum man ya'ti arrab mujarradur raghbati wal ittila an ilmil ghaibi fahadha minal kabair fa hukmuhu muharramun. Yang pertama, orang yang mendatangi tukang ramal, ya, mujarradur raghbah, dia hanya sekedar suka saja, dan dia hanya ingin mengetahui sesuatu tentang gaib akan dirinya. Sebagian para ulama mengatakan kalau hanya sekedar ini saja, maka ini termasuk kabairudz dzunub, termasuk kategori dari dosa-dosa besar dan hukumnya haram. Ya. Jadi datang ke arraf, dia hanya senang saja, tanya saja, tengok tangan saya, gitu kan. Kira-kira apa yang berlaku dengan saya ke depannya? Apa saya tetap menjabat di jabatan saya? Atau warung saya tetap rame? Atau saya gimana dengan istri saya, ya gitu kan. Jadi kalau hanya sekedar ingin tahu saja, ittila'u anil ghaib, ya, hanya ingin tahu seperti apa sesuatu yang gaib yang tersimpan di goresan-goresan tangan itu, maka ini termasuk dosa-dosa besar dan hukum mendatangi dukun adalah haram. Ini yang pertama. Yang kedua, man ya'til arraf, ya, yas'al wa yas'al wa saddaqahu fa hukmuhu kufrun. Orang yang datang ke arraf kemudian bertanya dan membenarkannya, maka hukumnya kufur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau sampai bertanya kemudian sampai membenarkan, wah benar juga ya. Kata dukun, kenapa garis tangan saya melintang-melintang ini? Karena kamu ini sering bertengkar dengan istrimu. Ya betul juga, setahun ini saya bertengkar terus gitu kan. Seolah-olah membenarkan gitu kan. Ya. Saya pun seolah-olah betul juga nih, langganan warung kok sepi gitu kan. Bosku udah marah-marah, kayaknya mau dipecat saya gitu kan. Dia membenarkan seperti itu, maka kufur seperti ini. Kecuali, kata Syekh Utsaimin, kecuali dia jahil. Kecuali dia jahil. Ya. Kemudian yang kedua, minhum man ya'til arraf. Di sini sebagian mereka ada orang yang datang ke tukang ramal. Wa ya'rifu haqiqatal kahin. Wa ya'rifu, ataupun wa arada an ya'rifa haqiqatal kahin, fahada la ba'sa bihi. Kalau dia datang ke dukun, dia hanya ingin mengetahui hakikat perdukunan. Maksudnya bukan untuk mendukun, maksudnya meminta ramalan kepada dia, ya. Dia hanya ingin membongkar hakikat perdukunan. Betul nggak dia dukun atau tidak gitu kan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW suatu ketika pernah mengintip Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu seorang anak kecil yang sifat-sifatnya sama dengan Dajjal. Ketika itu Umar bin Khattab sampai bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Bahkan anaknya Abdullah bin Umar pun sampai bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Ya kan? Sehingga Nabi SAW akhirnya mengintai siapa Ibnu Sayyad ini. Ketika bertemu dengan Ibnu Sayyad, anak kecil itu yang sifatnya seperti Dajjal,
Maka Nabi SAW menguji Ibnu Sayyad dan mengatakan, ya Ibnu Sayyad, sesungguhnya dalam hatiku ada sebuah kalimat. Kira-kira kalimat apa? Tebak, gitu kan? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, duh, gitu kan? Rasul kaget, kok dia tahu bahwa ketika itu Allah menurunkan surat Ad-Dukhan. Duh, tapi tidak bisa menyebut dukhan, hanya duh saja. Ya. Tapi dia sudah benar apa yang disembunyikan Rasul. Ya, makanya ketika kedua kalinya Nabi SAW mengintip Ibnu Sayyad, kemudian hendak mendekatinya, datang ibunya. Kemudian ibunya melihat Rasul SAW dan membangunkan anak Ibnu Sayyad dan mengatakan, ataka Muhammadun ya Ibnu Sayyad. Bangun, Muhammad mendekatimu hai Ibnu Sayyad. Maka Nabi SAW langsung menyingkir dan mengatakan, kalau seandainya ibunya tidak membangunkan dan ibunya tidak datang, tentu Allah akan menyingkap tabir siapa dia, gitu kan? Tapi keburu kemudian ibunya datang dan Rasul tidak sempat menguji dia kembali. Artinya bahwa Nabi SAW di sini melihat, mengintai, pengen tahu siapa dia. Maka tidak mengapa, gitu kan? Kita ingin mengetahui hakikat perdukunan, seperti menguji, ya, supaya dia malu. Ya, dia malu. Kita menguji dia. Gimana caranya supaya dia dipermalukan di hadapan orang sehingga orang-orang tidak datang kepadanya. Adapun tentang dalil-dalil rincian yang disebutkan para ulama, pertama, dalil orang yang datang ke dukun hanya sekedar senang dan ingin tahu hal yang gaib, dan ini termasuk dosa besar, maka hukumnya haram, adalah hadis yang kita baca sekarang ini. Ya, jadi tidak sampai syirik. Maksudnya tidak sampai taraf syirik, hanya dosa besar saja. Jadi orang yang datang ke dukun bertanya tapi tidak membenarkan, ya, hanya bertanya saja, levelnya tidak sampai kesyirikan, tapi dia terjerumus kepada dosa besar dan haram hukumnya. Karena di sini ancamannya hanya sekedar 40 hari sholatnya tidak diterima. Ini dalil pendapat pertama. Dalil pendapat kedua yang mengatakan bahwa orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan, maka sampai tingkatan kufur, adalah hadis yang kita akan baca berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia benarkan apa yang diucapkan dukun, maka dia telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil arba'ah, dan juga riwayat Imam 4, dan juga ditambah riwayat Hakim. Wa qala sahih ala syartihima, dan dikatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang datang ke arraf. Arraf tadi sudah diketahui, artinya arraf itu orang yang meramal sesuatu yang akan datang. Au kahinan, itu terbalik, kalau kahin itu meramal sesuatu yang telah berlaku. Ya, harus dibedakan. Kalau arraf itu meramal sesuatu yang sifatnya masa depan, tapi kalau kahin meramal sesuatu yang sifatnya telah berlalu. Ya, seperti orang kehilangan mobil sudah setahun datang ke dukun, berarti kejadiannya sudah lampau. Ya kan? Jadi kejadian-kejadian lampau. Ya. Jadi ini sifatnya kahin namanya dalam bahasa Arab. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan bima yaqul, ucapan arraf ataupun kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, sebuah soalan, apakah orang yang datang ke kahin ataupun ke arraf, apakah dikatakan keluar dari agama atau tidak? Di sini dikatakan apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur dengan syariat Muhammad. Pertanyaannya, apakah kalau orang datang ke kahin, ya, ke dukun, maka kita telah keluar dari Islam dan kita harus kembali dengan bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah bagaimana? Nah, di sini jawabannya, ada sebagian para ulama mengatakan pendapat yang pertama, annahu kufrun asghar.
bahwa orang yang datang ke dukun itu kufur, tapi dikatakan kufur kecil. Karena jam'an baina adillataini, menggabungkan dua riwayat. Riwayat yang pertama kita baca di mana tidak diterima salatnya 40 hari, di sini tidak dikatakan syirik, akan tetapi dosa besar gitu kan. Kemudian riwayat yang kedua yang kita baca kufur ya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan menjamak dua hadis maka tidak sampai kepada keluar agama. Karena dalam hadis yang pertama hanya sholatnya tidak diterima selama 40 hari, sehingga tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, gitu kan? Hanya kufur kecil saja. Pendapat yang kedua tawakuf. Pendapat kedua tawakuf, tidak mengatakan kufur kecil dan tidak mengatakan kufur besar. Ya. Dan ini yang dikatakan Imam Ahmad wallahu a'lam. Tapi pendapat yang ketiga bahwa mendatangi dukun adalah kufur besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tapi wallahu a'lam ikhwata fiddin, maka kita kembali kepada rincian para ulama bahwa kalau seandainya dia hanya mendatangi dukun dan tidak membenarkan, maka tidak keluar dari Islam karena hanya terjatuh dalam dosa besar. Tapi kalau dia sampai meyakini, apalagi kemudian seolah-olah dia menganggap bahwa dukun lebih kuat dari Allah, dukun itu mampu mengetahui yang gaib sebagaimana Allah mengetahui, dukun mampu menyelesaikan solusi, mendatangkan manfaat dan mencegah madarat padahal merupakan kehususan bagi Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa kufur dan keluar dari Islam. Dan dia harus kembali ke dalam Islam, bertobat, bersyahadat dan begitu seterusnya. Ya. Lihat kondisinya, ya, lihat kondisinya tadi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin mithluhu marfu'an. Dan dari Abi Ya'la, dari sahabat Abi Ya'la dengan sanad yang jayyid yang baik dari Abdullah bin Mas'ud dan yang semisalnya secara marfu'. Maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang semisal hadis man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis berikutnya wa an Imran ibn Husain marfu'an, dari Imran bin Husain secara marfu'. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi, ya, marfu itu. Laisa minna man tatayyara aw tutayyiru lahu aw tukahhanu laisa minna man tatayyara aw tutayyiru lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang bertatayyur, meramal kebaikan atau kejelekan dengan perantara burung atau yang lainnya. Tatayyur sudah kita jelaskan, menganggap sial atau beruntung dengan sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dimimpikan. Nah, itu semua tatayyur namanya. Ya, seperti seorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya dia didatangi makhluk yang mengerikan. Kemudian setelah terbangun, dia menganggap bahwa mimpinya sial. Sebagian orang kemudian ada mitos kalau mimpi buruk itu harus dicukur sedikit rambutnya. Kan begitu. Ya, saya dulu masih kecil-kecil gitu, kalau sama orang tua dibilang mimpi buruk itu, orang tua langsung ambil gunting. Kemudian digunting sedikit biar mimpinya tidak bawa sial. Ya kan? Nah, ini tatayyur, ikhwan. Tatayyur yang seperti ini, ya. Ataupun orang yang duduk kemudian tangannya di atas kepala, itu juga dianggap sial. Jadi kalau antum duduk seperti ini, sial kan? Nah, ini kan nggak ada kaitannya. Ya mungkin kalau jelek mungkin ya kayak orang kalah judi gitu kan. Mungkin ya, tapi kan kalau kemudian dianggap mitos gitu kan, itu kan jadi tatayyur jadinya.
Ya, masa nggak boleh begini gitu kan? Ya. Jadi ini juga, ataupun orang yang makan kemudian duduk di pintu, ya, di depan pintu, katanya dikatakan orang dulu susah jodohnya. Ya kalau dia cantik sebentar aja lah jodohnya, apalagi di pintu, ya kan? Ini nengok-nengok orang kan. Khotafidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mitos itu kadang-kadang di luar otak manusia, kesadaran orang gitu kan. Padahal tatayur dalam Islam itu tercela karena semua apa yang sudah terjadi di alam semesta atau apa yang belum terjadi ataupun apa yang akan terjadi itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi tidak perlu kemudian dianggap sial atau dianggap beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat kebahagiaannya sekian, rizkinya sekian, susahnya sekian, ajalnya sekian gitu kan. Jadi apa lagi? Ya. Makanya sebenarnya ikhwatu fillah, orang yang ingin terlepas dalam dunia perdukunan jangan pernah menggantungkan diri kepada makhluk. Ya. Kalau kita menggantungkan kepada makhluk, maka selama itu kita tidak mungkin melepaskan perdukunan pada hidup kita. Tapi kalau seandainya kita melepaskan, menggantungkan diri kepada makhluk dan kita hanya menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah orang ini akan melepaskan dari dunia ini. Makanya dahulu para sahabat ikhwan diajarkan oleh Rasul, kalaupun seandainya sahabat Nabi SAW pakai sandal kemudian lepas tali sandalnya, maka Rasul mengatakan mintalah tali sandal kepada Allah Azza wa Jalla gitu kan. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ya bukan berarti kemudian tiba-tiba jatuh dari langit tali sendalnya, enggak gitu. Artinya Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa sekecil apapun kebutuhan kita, ya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya antum mogok di tengah jalan gitu kan, motor antum, mobil antum, antum minta kepada Allah, ya Allah perbaiki mobil saya, perbaiki motor saya. Mungkin siapa tahu nanti kita nggak tahu beberapa meter ke depan sudah ada bengkel, kita nggak tahu. Atau mungkin tengah malam tahu-tahu ada orang yang lewat berhenti. Kenapa mas? Nah gitu kan, udah ikut saya aja, biarkan mobilnya di situ gitu kan. Jadi terkadang seperti itu gitu. Apapun sebenarnya masalah kita, walaupun kecil seandainya, maka Nabi mengajarkan minta kepada sekecil apapun minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya hal kecil saja minta kepada makhluk, maka dia tidak mungkin melepaskan dari dunia perdukunan. Karena orang kalau masih tergantung dengan makhluk, ya Allah akan gantungkan keinginan kepada mereka. Makanya ada yang mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, kata Rasul. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia hatinya akan tergantung kepada jimat tersebut. Dan jimat itu tidak mungkin mendatangkan keinginan kita. Coba saja orang yang gandrung gitu kan, orang yang gandrung dengan dunia-dunia klinik ikhwan, mereka akan tergantung hatinya dengan mereka. Ya, sampai kemarin kakak saya datang kemari gitu kan, cerita teman-temannya, kebetulan dia kan orang seni gitu kan. Ada orang-orang yang masih gandrung gitu. Sampai kawan-kawannya di Malaysia itu mencari batu aki, apa namanya itu, jamrut atau apa gitu kan. Fungsinya itu untuk apa namanya, perdagangan, wibawa, aura, macam-macam gitu kan. Itu harganya sampai ratusan juta, batu loh ya, ratusan juta gitu kan. Sebenarnya yang mahal bukan batunya menurut saya, ya kan? Bukan batunya, tapi sugesti dia ke batu itu yang mahal. Ya, keyakinan yang berlebihan kepada batu itu yang mahal gitu. Sebab kalau kita cerita batu ya, maka Hajar Aswad itu batu yang paling baik di permukaan bumi ini, karena memang Hajar Aswad itu dari sorga. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, laula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasul mencium kamu, aku nggak akan cium kamu gitu kan. Artinya Umar menganggap biasa batu itu, tidak ada istimewanya. Cuman karena Rasul mengistimewakan, maka Umar pun ikut mengistimewakan karena Rasul, bukan karena yang lainnya. Karena ini bentuk tabarruk, ya, bentuk iktiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa tatayur dalam Islam itu sangat tercela dan itu melemahkan kita. Ya, melemahkan kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap kuat oleh Dia, sehingga kita akan lemah. Karena sekali lagi kalau kita tidak mengikut sertakan Allah pada setiap aktivitas kita, maka kita akan lemah. Ya kan? Kita akan lemah, ikhwan. Tapi kalau antum ikut sertakan Allah dalam setiap permasalahan kita, maka kita akan kuat karena merasa ditolong Allah. Itu masalahnya.
Taib. Kemudian au takahana au tukuhina lahu, ataupun meminta orang di sini melakukan perdukunan, au takahana, ataupun dia melakukan perdukunan, au tukuhina lahu, ya, ataupun menjadikan dukun meminta bantuan kepada dukun, baik dia takahan yang menjadi dukun atau dia meminta kepada orang lain untuk mendukuni dia, ya kan? Jadi takahan atau tukuhin, ya, dua-duanya sama, baik dia pelaku ataupun dia objeknya, gitu kan? Dia pelakunya atau dia meminta kepada dukun untuk mendukunkan orang lain, nah, itu juga sama. Au sahara au suhiro, atau dia melakukan sihir atau minta disihirkan kepada tukang sihir. Maka Rasul mengatakan, waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai ucapannya, maka ia telah kufur ingkar dengan wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihu Al-Jami'. Kemudian warawahu Tabrani, dan meriwayatkan Imam At-Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya Al-Awsat, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, min hadis Ibni Abbasin, dari hadis Ibni Abbas, duna qaulihi, selain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ata ila akhirih. Jadi man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya di sini tidak menggunakan barang siapa yang mendatangi dan begitu seterusnya. Taib. Kemudian qala al-Baghawi. Ini penting, kita akan membahas tentang definisi, ya, biar kita tidak salah. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, al-arraf, yang dimaksud arraf adalah alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati yastadillu biha 'alal masruq wa makanil dhalati wa nahwi dzalik. Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dengan menggunakan isyarat-isyarat seperti letak barang yang dicuri atau binatang yang hilang dan seumpamanya, ya. Kemudian ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wakila huwal kahin, ada yang mengatakan definisi seperti itu bukan arraf tetapi kahin, karena kahin itu mengetahui yang telah terjadi, arraf itu mengetahui yang belum terjadi, ya. Jadi ada yang mengatakan kahin, definisi seperti itu. Wal kahin, adapun kahin itu sendiri di sini huwallazi yukhbiru an mughayyabati fil mustaqbal wa qila alladzi yukhbiru amman fil dhamir. Ada juga yang mengatakan bahwa kahin adalah orang yang menghabarkan, meramalkan hal-hal yang gaib yang terjadi pada masa yang akan datang, dan ada pula yang berpendapat bahwa dukun adalah orang yang meramalkan isi hati orang lain. Jadi ada yang mengatakan bahwa kahin sesuatu yang meramal akan datang, ada yang mengatakan arraf sesuatu yang telah berlalu, ada juga yang membalik, ya. Akan tapi ikhwatu fiddin, kebanyakan para ulama, ya, kebanyakan para ulama seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga Imam Al-Khattabi, bahwa arraf dan kahin itu satu makna. Artinya orang yang beramal, baik dia meramal sesuatu yang telah terjadi atau meramal sesuatu yang belum terjadi, maka itu disebut arraf ataupun kahin, kurang lebih kedua-duanya. Akan tapi kalau dirinci, sebagian ulama mengatakan bahwa arraf itu dukun yang mengetahui sesuatu yang belum terjadi, kahin sesuatu yang telah terjadi. Ada juga yang mengatakan dibalik, ada juga yang mengatakan bahwa kahin itu sesuatu yang tahu isi orang, ya. Jadi sebelum dia ngomong, dia tahu kamu akan ngomong gini, ya, gitu kan. Kamu akan ngomong begitu, ya. Dia sudah tahu, gitu kan. Maka dia disebut kahin. Oh, dia bisa saja, karena setan itu masuk kepada tubuh manusia. Ya, Rasul mengatakan setan itu yajri majra dam ibni Adam. Jadi yajri maksudnya berjalan di tempat jalannya darahnya anak Adam. Di persendian-persendian darah setan masuk di situ. Sehingga setan berusaha masuk kemudian ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita, dan seolah-olah dia mengetahui, kemudian kabarnya disampaikan kepada para dukun seolah-olah dukun tahu isi hati kita, padahal tidak, gitu kan.
Qatafidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, berkata Abul Abbas Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramal wa nahwihim mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Syekhul Islam beda lagi. Dia mengatakan bahwa arraf adalah sebutan bagi setiap dukun, setiap tukang nujum, setiap peramal, dan setiap yang serupa dengannya, berupa orang-orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib yang melalui cara-cara tertentu. Jadi arraf itu lebih umum, kata Syekhul Islam. Pokoknya apakah dia kahin, apakah dia munajim, apakah dia romal, ya, maka semua dikatakan arraf. Karena arraf itu artinya tukang ramal. Dengan ramal apapun bentuknya, dengan pakai bintang, dengan pakai tanah, dengan pakai garis, dengan pakai tangan, sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang belum terjadi, maka kata Syekhul Islam itu disebut arraf secara umum, ya, tukang ramal. Itu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an di sini, fi qaumin yaktubuna abajada wa yanduruna fin nujum. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, berkata tentang orang yang menuliskan abajada, huruf Arab yang terpotong-potong, ya. Kata beliau apa? Kemudian melihat ke bintang, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Kata Ibnu Abbas, aku berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu tidak akan mendapatkan bagian dari keberuntungan Allah di sisi Allah kelak pada hari akhir. Maka di sini ikhwatu fiddin, bahwa Ibnu Abbas ingin menjelaskan kepada kita salah satu bentuk media perdukunan adalah dengan cara apa? Membuat rajah, membuat azimat-azimat yang biasanya rajah dan azimat-azimat itu bertuliskan huruf-huruf hijaiyah yang terbalik-balik biasanya kan. Ya, kalau antum pernah melihat satu buku perdukunan namanya Mujarrobat. Mujarrobat itu kan dulu itu dijual di buku-buku bebas biasanya, toko-toko buku bebas gitu kan. Kita bisa melihat di situ bagaimana kemudian pengarang buku membuat rajah-rajah, membuat jimat-jimat dengan cara apa? Menulis abajada, menulis alif ba ta sa jim ha kha gitu kan. Kemudian dibuat bintang, dibuat orang sujud, dibuat orang berdiri, dibuat orang sedang sholat, dibuat orang sedang ruku, dibuat kotak, dibuat segitiga gitu kan. Kemudian di tengahnya entah ditulis ya Allah, Muhammad atau apa gitu kan. Kemudian di situ dijelaskan ini kalau ditulis kemudian dipuasakan setiap berapa hari atau dizikiri dengan zikir ini maka fungsinya ini gitu kan. Lah ini ada gitu bukunya. Lah sebenarnya Ibnu Abbas menilai bahwa orang yang menulis seperti itu, raja-raja seperti itu, orang ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Artinya bahwa karena mereka sudah melakukan praktek kahin, ya, praktek kahin maksudnya perdukunan, karena hal itu seolah-olah mereka mengetahui yang gaib, padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau orang yang bertanya, kita katakan bahwa keterkaitan dukun dengan dunia jin itu kan tidak bisa terpisahkan, ya, tidak bisa kecuali kalau di dukun palsu. Kalau dukun palsu ya nggak usah pakai jin, nipu orang aja gitu kan. Tapi kalau dukun asli, biasanya keterkaitan mereka dengan bangsa jin itu erat sekali. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum seseorang meminta bantuan kepada jin? Jadi orang meminta bantuan kepada jin itu boleh nggak, gitu kan? Maka Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memerinci tentang bentuk meminta pertolongan kepada jin, tentang hukumnya. Yang pertama, an yasta'ina fi amri ta'ati hukmuhu mubah kama da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Meminta bantuan dalam perkara-perkara ketaatan, maka hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyeru siapa? Bangsa jin, ya, bangsa jin. Ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, ternyata orang-orang Taif justru menolak dakwah Rasul. Kemudian pulang dari Taif, akhirnya beliau bertemu dengan seorang yang bernama Adas, ya kan. Kemudian Nabi sempat
menjelaskan Islam kepada Adas. Belakangan Adas masuk Islam. Kemudian ketika Nabi SAW berangkat ke Mekah, dia kebingungan di jalan karena dia takut kalau dia balik ke Mekah dia akan mendapatkan siksaan dari penduduk Mekah. Maka akhirnya dia tersesat di sebuah kebun namanya kebun kurma. Ya, akhirnya di situ dia bersama pembantunya Zaid ibn Harithah sholat di dalam kebun itu. Ketika sholat, maka datanglah rombongan sekitar 7-9 jin yang dari arah Yaman, kabilah Yaman, ya kan? Lah ketika rombongan jin ini sekitar 7-9 jin mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran, maka mereka tertarik dengan bacaan itu, akhirnya masuk Islam. Inilah jin yang pertama masuk Islam sepanjang sejarah, ya kan? Dan tidak ada nabi dan rasul yang berdakwah sampai meliputi kalangan jin kecuali nabi. Jadi kalau sebelumnya para nabi dan rasul itu hanya berdakwah kepada manusia. Nah, tapi Nabi SAW berdakwah kepada manusia dan juga berdakwah dari kaum jin. Nah, jin yang pertama adalah kelompok jin dari Yaman, dan ini menunjukkan keutamaan Yaman. Ya, bahwa kabilah dari Yaman, jin itu mereka beriman kepada Nabi SAW. Setelah kemudian yang 7-9 ini, Rasul tidak tahu kalau ada jin itu yang mendengarkan kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian mereka masuk Islam. Ya, tapi kemudian mereka balik ke Yaman dan mereka mendakwahkan penduduk jin Yaman. Akhirnya kemudian berhasil mengislamkan banyak dari kalangan jin. Setelah kemudian mengislamkan banyak dari kalangan jin, maka mereka pun membawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian salah seorang jin, ya, akhirnya mendatangi Nabi SAW, dan Nabi SAW meminta bantuan kepada dia untuk dipertemukan kepada kaumnya. Akhirnya Rasul berdakwah kepada kaumnya, maka turunlah suratul jin. Turun surah jin. Dalam Al-Quran ada surat jin gitu kan. Rasul meminta bantuan kepada jin agar diantarkan kepada kaumnya, agar dia bisa menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Kalau bentuk meminta pertolongan seperti itu, apa karena dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yasta'ina bil jin fi amri mubahin. Ya, meminta bantuan kepada jin dalam perkara-perkara mubah. Dan ini boleh. Ya. Kalau seandainya wasilahnya mubah. Kalau seandainya wasilahnya mubah. Yang jelas bahwa kalau memang itu terjadi gitu kan, manusia meminta bantuan kepada jin tanpa pamrih, ya, dan jinnya juga mau, kemudian jin ini juga melakukan dalam hal-hal mubah, tolong cucikan baju saya gitu kan, tapi nggak ada syarat-syarat gitu kan, ya dicucikan sama jin, tahu-tahu sudah rapih saja gitu kan. Kalau itu terjadi nggak apa-apa, kalau itu terjadi, ya, tapi kan tidak terjadi. Karena jin dan jun hanya di sinetron gitu kan. Artinya bahwa di sini jin itu kan tidak mau seperti itu juga gitu kan. Kalau memang terjadi seperti ini, meminta pertolongan kepada jin dan hal-hal mubah dan wasilahnya juga mubah, maka hukumnya mubah. Hukumnya mubah gitu kan. Ada yang mengatakan sebagaimana riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi Anda nggak tahu kisah Umar bin Khattab seperti apa gitu. Tapi ini pernah berlaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena kita tahu bahwa setan itu takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketemu satu jalan mereka yang nyingkir, bukan Umar yang nyingkir. Baik, kemudian yang ketiga, an yasta'ina bil muharram. Kalau dia meminta jin kepada sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, kasariqah, seperti umpamanya suruh nyuri, seperti antum punya peliharaan tuyul gitu kan. Itu kan suruh nyuri namanya tuyul itu. Atau antum ngepet, jadi babi ngepet gitu kan, atau antum apa gitu kan, ya. Jadi kalau sifatnya antum memerintahkan dia untuk mencuri, ya, ataupun menakuti manusia, maka hukumnya haram, ya, tidak sampai syirik. Karena apa? Tidak ada kesyirikan di sini, ya kan? Nyuri kan tidak syirik, nyuri itu tidak syirik, kecuali kalau seandainya dia meminta bantuan kepada jin untuk mengambil barang orang. Tiba-tiba jin ini mensyaratkan agar dia melakukan peribadahan kepada mereka, lain ceritanya. Nah, ini nggak ada syarat gitu kan. Jin ini syaratnya cuma minta makan saja. Nggak apa-apa saya ambil uang tetangga, tapi kamu kasih makan saya, gitu kan. Ya kayaknya makan aja. Ya. Nah itu udah ada masalah gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ibadah, tapi kamu harus mengabdi ke saya, nah, kan? Harus berkorban untuk saya.
Walaupun korban itu sifatnya ibadah. Contoh gini, sudahlah nggak apa-apa, saya akan curi uang tetangga, tapi nanti kamu harus menyembelih kambing dan dagingnya dibagi-bagi ke fakir miskin. Itu kan bagus, ya kan? Tapi tidak bagus karena ini sudah menyangkut akidah. Dia tidak tahu bahwa sembelihannya itu untuk jin, bukan bagi-baginya. Ya kalau bagi-baginya bagus gitu kan. Tapi bukan di situ masalahnya. Ketika dinyembelihnya itu yang jadi masalah. Karena Rasul mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah dia syirik, gitu kan? Maka tidak dibolehkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir, kalau seandainya dia meminta kepada jin dalam rangka kesyirikan, maka jelas dia melakukan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah intinya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beberapa jenis hukum meminta pertolongan kepada jin. Wallahu a'lam. Sudah agak sore, silakan sebelum saya tutup kalau ingin bertanya. Melaksanakan sholat itu sendiri. Iya. Tidak, yang dimaksud di situ tetap kewajibannya, karena dalam sholat itu tidak ada qadha. Beda dengan puasa. Kalau seandainya puasa Ramadan kemarin tidak diterima, ada kemungkinan qadha puasa kan gitu. Tapi dalam sholat tidak ada qadha. Dalam sholat itu tidak ada qadha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu kami di masa Nabi SAW pernah haid dan pernah tidak puasa dan pernah meninggalkan sholat. Tapi Nabi SAW hanya memerintahkan mengqadha puasa dan tidak memerintahkan mengqadha sholat. Artinya bahwa yang dimaksud 40 hari itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, sama sekali tidak berpahala. Jadi capeknya kita itu percuma. Itu capeknya kita percuma. Ada yang mengatakan bahwa pahala itu tergantung. Yang 40 hari ini digantung. Ya. Kalau dia bertobat Allah kembalikan. Tapi kalau dia tidak bertobat maka Allah hilangkan. Allah hilangkan pahala dia gitu kan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla bahwa wa man yartad an dinihi fayamut, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, ya kan? Maka merekalah orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini ada kalimat kemudian mati. Artinya kalau hidup maka pahalanya akan dikembalikan. Kalau dia hidup dan bertobat maka akan dikembalikan. Ya, dan itu wallahu alam kalau tidak salah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad kalau tidak salah, kalau dia melakukan sebuah dosa dan sifatnya syirik, maka seluruh amalannya gugur. Jadi kalau bertobat itu mulai lagi dari awal. Itu kalau pendapat Imam Ahmad, berarti nol putul gitu. Jadi kalau dia bertobat mulai lagi dari awal gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, digantung. Kalau dia bertobat dibalikin. Kalau tidak bertobat maka hilang. Ya kan? Saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Tidak. Antum tidak perlu mengganti sholat, mau berapa kali antum sholat gitu kan. Dan kapan waktunya? Yang 5 waktu aja nggak tepat waktu, mau mengqadha yang lama-lama gitu kan. Artinya bahwa cukup dengan memperbanyak sholat sunnah. Para ulama mengatakan cukup memperbanyak sholat sunnah. Sebagaimana orang ketika masa mudanya tidak pernah berpuasa, kemudian sudah 50 tahun kemudian dia bertobat dan berpuasa, maka perbanyak puasa sunnah gitu kan. Itu yang ataupun dulu nggak pernah zakat, setelah tua tahu hukum zakat padahal dia kaya, maka perbanyak sedekah. Ya, karena dengan sunnah itulah kemudian menyempurnakan yang wajib-wajib itu. Intinya bahwa kita memiliki keinginan kuat untuk bertobat. Wallahu a'lam. Ya kalau perintahnya antum sudah mencurigakan gitu. Ini perintah kesyirikan. Ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun walaupun atasan antum kalau memang perintahnya ini dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Lihat perintahnya gitu kan. Kalau perintahnya mubah laksanakan. Ya, tapi kalau perintahnya sudah aneh, umpamanya memerintahkan besok bawa bunga ya, masing-masing taruh di kamar, di kantor. Nah, itu udah aneh. Apa hubungan bunga dengan ini? Gitu kan. Jadi kalau aneh-aneh besok bawa kemenyan ya, gitu kan. Jadi apalagi kalau nampak gitu. Ya memang kita repot gitu kalau memang bicara dengan atasan, tapi soal akidah kan tidak bisa untuk tawar-menawar gitu. Siapapun dia, kalau soal akidah itu Allah yang diutamakan daripada makhluknya. Kalau soal akidah, ya karena memang saya juga
sering ketemu dengan orang-orang yang punya perusahaan, itu masih percaya dengan klinik-klinik gitu kan. Bahkan sebagian mereka itu saya pernah tanya, ya, sampai mereka cari ke dukun tuh ke Thailand. Nyebrang satu negara jinnya itu. Ya, jadi sampai cari dukun tuh ke Thailand. Allahu a'lam kenapa ke Thailand gitu. Perasaan kita mak lampir lebih sakti di Indonesia ini kan. Tapi artinya kan sampai ke situ usaha mereka itu, saking kuatnya hati mereka itu, betul kata Nabi kan. Ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia terikat dengan gantungan itu. Barang siapa yang percaya kepada dukun, dia terikat dengan dukun itu gitu kan. Dan akan susah untuk melepaskan dari dukun itu. Apalagi kalau seandainya memang Allah berikan istidraj kepada dukun itu, apa yang diinginkannya itu betul-betul terjadi gitu. Umpamanya pas betul-betul ketika dia ambil dukun dari Thailand, kemudian dikasih mantra tertentu, tiba-tiba betul-betul usahanya lancar. Ya, padahal dia tidak tahu bahwa semua sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya akan lancar, cuman kurang yakin, datang ke dukun, seolah-olah dukun yang melancarkan. Ya. Ataupun memang dalam rangka Allah menguji keimanan seseorang. Menguji keimanan seseorang gitu kan. Nah, karena Allah mengatakan apa? Ketika orang itu berpaling dari Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan sesuai dengan kehendak dia berpaling, kata Allah. Setelah itu apa? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat, kata Allah. Jadi semakin dia datang ke dukun, semakin Allah palingkan sekali gitu. Tapi semakin dia bertobat dari dukun, maka semakin Allah berikan hidayah. Makanya Allah mengatakan, wa man yajhadu fina lanahdiyanna subulan. Siapa yang sungguh-sungguh gitu kan, menghadap kepada Allah, mencari-cari hidayah, maka Allah akan berikan dia hidayah. Lihat kesungguhannya kemana dia. Ya. Intinya bahwa kalau memang itu aturan kantor dan menyelisih akidah, jangan pernah dituruti. Nggak boleh. Lebih antum dipecat daripada kemudian antum melakukan kesyirikan gitu. Apalah dunia dibanding dengan akidah gitu. Ya, tapi kalau antum bisa mengingkari sebuah kemungkaran di situ, arti menasehati bos antum yang pemilik perusahaannya, itu kan lebih baik gitu kan. Ataupun kalau memang antum khawatir gitu kan, belum ada persiapan, maka antum mencari hal yang lebih ringan, lebih baik daripada kemudian antum terjerumus ke situ. Terkadang ada orang kan dihadapkan dengan dua perkara itu, seperti maaf, antum tetangga melakukan acara-acara bid'ah umpamanya kan, antum diundang, ya kan, antum warga baru di situ, antum pikir nih kalau ditolak nih masalah ini, oh, apa kata orang, nanti saya baru sampai di sini kita nggak bisa berdakwah jadinya, ya, padahal pengen kita merubah warga sini, tapi baru datang saja antum sudah diundang. Apalagi kelihatan antum punya jenggot, langsung disuruh jadi pemimpin acara gitu kan. Ini kan biasa gitu. Terkadang ada ikhwan, anak punya pengalaman gitu kan. Ada ikhwan mantan preman gitu kan. Ya karena sudah kenal sunnah, dia udah keluar janggutnya, beli gamis gitu kan. Jadi karena sudah rajin sholat, di mana ketemu masjid, maka dia masuk di situ. Sekali di situ disuruh jadi imam. Ya kan, karena dipikir semua rapi-rapi orang kantoran, dia sendiri yang berjanggut gitu kan, dia sendiri yang pakai baju koko gitu kan. Dipersilahkan, akhirnya dia ketakutan malah pergi gitu kan. Nah ini kan terjadi seperti itu ya, terjadi hal-hal yang seperti itu, kita khawatir ya. Jadi karena bagaimanapun kalau memang harus kita melakukan dosa, tetapi ambil dosa yang ringan. Contoh umpamanya, kalaupun kita harus berdusta di situ ya, dengan mengatakan oh mungkin saya sakit, ya kan, berdusta seperti itu kan masih lebih ringan dosanya daripada kita terlibat dalam acara-acara bid'ah yang jelas dosanya. Kalau kita belum berani untuk menyampaikan yang benar, ya kan, tapi kalau kita berani mengatakan yang benar, afwan, akidah saya beda dengan kalian gitu kan, malah kalau santi diundang kita tenang, udah tahu Wahabi nggak mau kan, seneng kita malah, ya kan. Jangan kasih undangan, walau 100 undangan pun nggak akan datang dia. Nah, malah tenang, kalau sudah begitu kan orang sudah tahu identitas kita. Ya karena setan, ikhwatu fiddin, setan itu subhanallah, kalau membuat jalan dia pelan-pelan gitu. Ya. Dengan berbagai macam cara setan itu pelan-pelan. Bahkan saya ada cerita seorang ustadz gitu kan. Jadi ada seorang perempuan malam, jadi ngekos gitu, dia
kesurupan datang ke masjid pakai mukena, dari atas ke bawah pakai mukena gitu kan, dibawa ke situ. Pas dari ustadznya, akhirnya ustadz itu datang minta ngeruqyah ya, diruqyah gitu. Sekali jinnya datang, rupanya dia nggak pakai baju, pakai mukena saja. Jadi mungkin dia habis mandi langsung pakai mukena gitu kan. Jadi pas jinnya ngamuk, guling-guling semua auratnya nampak gitu kan. Jadi bubar semua yang ruqyah di sana. Bukan takut jinnya. Karena tak mau lihat aurat tuh. Seperti itu terkadang gitu kan. Ya. Lah ini kan hal-hal yang juga bisa mengantarkan ke sana. Kalau dia sampai yang meruqyah terkena fitnah jinnya, dia malah masalah di situ gitu kan. Ya, setan itu berusaha menggoda kita. Wallahu a'lam. Sekian sudah mendekati maghrib. Kita tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.